Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati yaitu Bapak Pembimbing Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Bapak Muhammad Shaleh MPD. Semoga Allah panjangkan umur Bapak, Allah mudahkan segala urusan Bapak, dan Allah lindungi segala apa yang menjadi pekerjaan Bapak setiap aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video ini saya akan menjawab daripada pertanyaan Bapak untuk nilai daripada UTS Pendidikan Kewarganegaraan ini. Pertanyaan yang pertama yaitu kenapa pendidikan kewarganegaraan di SD atau MI itu penting? Coba deskripsikan pendapat saudara. Memang yang namanya pendidikan kewarganegaraan di SD atau MI itu memang sangat penting, karena pendidikan PKN atau pendidikan kewarganegaraan ini di SD atau MI merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai dalam pendidikan karakter kepada peserta didik bila diterapkan di usia dini. Dengan diterapkannya di usia dini di SD atau MI, maka pendidikan kewarganegaraan ini seseorang itu dan murid bisa yang namanya adanya toleransi dan juga adanya bela negara dan juga adanya mempunyai hak asasi manusia. Nah, karena yang namanya tujuan daripada pendidikan PKN ini yaitu untuk menciptakan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Makanya dengan membuat diri murid ini menjadi warga negara yang baik, cerdas dalam majunya perkembangan zaman di era yang kompetitif ini, dengan begitu pendidikan PKN memberikan bekal kepada murid untuk ke depan yang lebih baik, misalnya daripada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Itu jawaban yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, menurut saudara apa yang diharapkan dari lulusan SD atau MI setelah mempelajari pendidikan kewarganegaraan? Jawaban daripada saya yaitu yang diharapkan ketika seseorang itu lulus dari SD atau MI, ketika sudah mempelajari yang namanya pendidikan kewarganegaraan, satu, mempunyai hak asasi manusia. Diterapkannya hak asasi manusia, karena dalam bahasan hak asasi manusia ini generasi penerus bangsa akan diajarkan mengenai hak-hak manusia yang hidup di dunia ini. Selain itu, mereka akan diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghargai dan menghormati hak-hak manusia tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan setelah lulus daripada mempelajari pendidikan kewarganegaraan, yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara di Indonesia. Itu mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Karena sebagai warga negara Indonesia ini, generasi penerus bangsa akan diberikan pemahaman mengenai proses berbangsa serta bernegara, baik hak dan kewajiban seseorang warga negara Indonesia terhadap negerinya. Jadi apa aja warga negara Indonesia haknya, baik itu membela negaranya apabila ada musuh menyerang, baik itu toleransi kepada antar negara, dan juga mempunyai hak-hak kepada manusia antar Indonesia ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, diharapkan setelah lulus itu mempunyai nilai-nilai kewarganegaraan, dalam artian bisa membela negara. Karena mereka akan diberikan pemahaman mengenai makna dari bela negara,
Nah, kemudian setelah mereka diberikan pemahaman, mereka akan diberi contoh bela negara itu yang bisa dilakukan. Bela negara itu apa sih? Gitu. Selain itu, ada pula pemahaman mengenai demokrasi Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui, ada slogan hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Nah, ketika dia sudah cinta dengan negaranya, dia siap membela negaranya. Ketika dia siap membela negara, maka dia siap mempertaruhkan daripada nyawanya untuk negara tersebut. Karena hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Lalu lanjut kepada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga dari Bapak, yaitu menurut saudara, kenapa materi pendidikan kewarganegaraan di SD atau MI banyak membahas tentang Pancasila? Apa urgensinya? Apa pentingnya? Urgensi itu penting. Jawaban dari saya itu karena yang namanya Pancasila mempunyai makna-maknanya. Sila pertama yang artinya ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya apa? Mengandung apa? Mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama. Karena di Indonesia ini tidak hanya umat Islam saja, tapi ada umat-umat yang lain yang harus dihormati dan dihargai. Itu, dan tidak mempersalahkan cara beribadahnya. Kita tidak merusak agama dia, dan dia tidak akan merusak agama kita. Dan juga dengan sila pertama ini tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar. Itu peran pemersatu dalam sila pertama sangatlah kuat adanya karena dikarenakan di Indonesia terdiri atas banyak agama, dan agama merupakan sesuatu yang sangatlah sentimen. Itu kaum mayoritas bisa saja menindas kaum minoritas dan berujung pada konflik antar agama. Namun dengan adanya pemahaman mengenai sila pertama landasan kehidupan masyarakat di Indonesia ini, yaitu Pancasila, akan terciptanya rasa menghormati dan menghargai antar umat beragama. Sila yang pertama. Sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya. Serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi ini. Dengan pemahaman sila kedua ini, pelanggaran hak-hak dasar manusia dapat diminimalisir guna untuk menghindari perpecahan dan mencapai persatuan. Karena dengan adanya keadilan dan beradab, pasti setiap pemimpin adil, dan pasti setiap pemimpin beradab apabila dia menjalankan sila kedua ini, dan apabila dia mempunyai nilai-nilai pengakuan yang ada terkandung daripada kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuh, maka pentingnya daripada mempelajari tentang Pancasila ini. Lalu di sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di Persatuan Indonesia ini mengandung nilai persatuan pastinya dan juga pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, berbagai bangsa, dan berbagai agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadi hal tersebut sebagai ciri khas tersendirinya bagi Indonesia. Nah, dengan persatuan Indonesia semua menjadi kokoh, karena apabila negara sudah menjadi satu, pasti akan menjadi kokoh negara tersebut, karena pondasi daripada bangunan itu adalah pemersatu bangsa. Ketika Indonesia udah bersatu daripada masyarakatnya, maka Indonesia akan menjadi negara yang amat maju. Lalu di sila yang keempat yang berbunyi apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, mengandung nilai kedaulatan, karena musyawarah merupakan sesuatu yang sangat penting, dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat. Nah, dengan pemahaman sila keempat ini, penanggulangan konflik dapat dilakukan dengan musyawarah, itu sehingga tidak ada perpecahan di negara kita ini.
Nah, oleh karena itu dengan adanya permusyawaratan perwakilan, tidak adanya yang namanya perpecahan dalam permasalahan yang berkepanjangan guna mewujudkan Indonesia yang bersatu. Nah, ketika ada permasalahan maka dimusyawarahkannya permasalahan tersebut sehingga tidak ada lagi permasalahan tersebut. Nah, lalu di sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mengandung nilai perwujudan dan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu. Nah, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah pentingnya urgensinya daripada Pancasila, karena di setiap sila dari sila pertama sampai sila kelima itu mempunyai nilai-nilai yang mengandung daripada untuk mewujudkan negara tersebut, yaitu negara Indonesia ini. Lalu menjawab pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat yaitu menurut saudara apa yang menjadi sebab sehingga pendidikan kewarganegaraan perlu diajarkan di SD atau MI? Nah, jawabannya adalah ketika seseorang sudah menjadi sebab pentingnya pendidikan kewarganegaraan perlu diajarkannya di SD atau MI, yaitu pertama adalah kesadaran. Ketika mereka itu sudah diajarkan di SD atau MI tentang kewarganegaraan, mereka akan sadar betapa pentingnya itu membela negara, betapa pentingnya itu toleransi, dan betapa pentingnya itu mempunyai hak-hak manusia atau hak asasi manusia. Tuh, mereka disadarkan karena banyak sekali ketika seseorang itu tidak mempelajari pendidikan kewarganegaraan, maka dia tidak akan tahu bela negara itu apa, maka tidak akan tahu toleransi itu apa. Nah, lalu itu yang pertama. Yang kedua yaitu bela negara. Ketika seseorang itu telah mempelajari daripada pendidikan kewarganegaraan, ini pentingnya, maka pentingnya perlu diajarkan di kewarganegaraan di SD atau MI. Mereka akan dituntut dan pastinya harus untuk membela negara mereka sendiri. Itu karena negara yang mereka tempat tinggalkan adalah negara mereka. Itu adalah negara mereka, negara kita semua. Karena kita semua itu mempunyai hak-hak dalam negara tersebut. Itu karena kalau kita masa bodoh dengan negara yang kita tinggalkan, maka tinggal tunggulah kehancuran pada negara tersebut. Itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan perlu diajarkan di SD atau MI. Kenapa? Karena supaya orang tersebut atau murid-murid tersebut sudah ditanamkan cinta tanah air. Bagaimana slogan yang tadi, hubbul watan minal iman. Ketika sudah mempunyai cinta tanah air, maka apapun mereka akan perbuat itu untuk membela negaranya. Itu. Lalu yang kelima, pertanyaan daripada yang kelima, selain peran yang kita lakukan untuk bangsa dan negara, menurut saudara apa peran yang bisa kita lakukan di kancah internasional seperti ASEAN jika dipandang dari sudut pendidikan kewarganegaraan? Nah, jawaban saya yaitu ketika kita pengen atau ingin dipandang di sudut pendidikan kewarganegaraan di internasional, maka jadikanlah diri kita ini pemimpin. Ketika kita sudah menjadi pemimpin, pemimpin sudah berhasil menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang baik. Ketika kita sudah jadi pemimpin yang baik, otomatis kita mempunyai kekuatan untuk memajukan daripada Indonesia ini, terutama Indonesia ini menjadi go internasional. Itu supaya dipandang bahwasanya pemimpin si A ini bisa menjadikan Indonesia lebih baik karena pertahanannya kuat. Nah, dengan dasar menjadi pemimpinlah bela negaranya menjadi kuat, dan Indonesia tersebut bisa menjadi panutan daripada negara-negara yang lain, gitu supaya
supaya pertahanannya mereka kuat. Itu yang pertama, seperti itu, menjadikan diri kita memimpin, dan ketika sudah jadi pemimpin jadilah pemimpin yang baik, dan ketika sudah menjadi pemimpin yang baik jadilah contoh daripada negara-negara yang lain, baik dari kebaikannya, baik daripada tidak ada korupsinya, ataupun daripada membela negara yang sangat dicintai ini. Nah, itulah yang bisa saya jawab daripada pertanyaan-pertanyaan untuk ujian tengah semester ini daripada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Soleh MPD. Semoga ini bisa menghasilkan nilai yang sangat baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.